Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Terima kasih untuk teman-teman bunda-bunda semua yang sudah mengklik video ini. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, di like juga, komen, dan juga share di sosial media yang teman-teman bunda-bunda semua punya. Jadi hari ini aktivitasku yaitu untuk bersih-bersih rumah kontrakan aku. Dan yang pertama aku bersihin dimulai dari kamar mandi dulu. Jadi masih tetap ya pertanyaan-pertanyaan mengenai wall foam ini. Bahkan ada yang bilang baru tempel juga udah langsung lepas katanya. Dan alhamdulillah ini awet. Dan aku bilang kembali, cara nyuci aku ya seperti ini, aku gosok sikat seperti biasa, nggak yang apa sih namanya gimana gitu. Jadi aku cuma pakai sabun cuci baju gitu, aku kasih air terus aku siram-siramin aja. Aku nggak tahu kalau pakai pembersih toilet itu dia bakal kenapa-kenapa atau enggak, soalnya aku pribadi belum pernah pakai itu. Ini tempat airnya pakai badreng. Jadi ini tuh bekas cat gitu. Nah, di kontrakan sini setiap kontrakan itu dikasih ya kayak gini nih badrengnya. Jadi tuh ceritanya udah barang bawaan gitu loh bun. Gimana kabarnya teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Selamat beraktivitas, semangat pagi, semangat selalu untuk menjalani hari-hari. Simak terus videonya sampai akhir ya. Semoga di video ini mengandung manfaat, mengandung semangat juga, dan semangat untuk bersih-bersih bagian rumah, entah itu rumah sendiri ataupun rumah kontrakan. Yang penting kita rawat, kita jaga. Untuk bagian kamar mandi udah rapi. Itu yang apa sih namanya, tongkat ajaibnya patah, ketarik gitu, jadi aku cantolin dulu di sana. Ini untuk bagian kamar mandinya udah bersih ya menurutku. Jadi itu kuning-kuning tuh nggak bisa hilang, yang di pintu sama yang di sana tuh digosok juga nggak hilang dia. Untuk wall foamnya itu udah aku cuci, itu udah aku sikat bersih. Aku mau beres-beres, bersihin yang lain juga. Dan sekarang aku mau lanjut bersih-bersih bagian dapur. Tuh, ini ada cucian piring. Yuk kita langsung bersihin. Dan aku berlanjut untuk membersihkan bagian dapur dulu. Ini jika di shoot dari jauh, jadi tuh nggak kelihatan semua karena itu ada pembatas tembok dan hanya terlihat dari pintu kamar mandi saja. Nah, pas room tour rumah kontrakan itu tuh aku nggak nge-shoot bagian kamar mandi ya, banyak banget yang tanya kamar mandinya di sebelah mana. Jadi kamar mandinya tuh pas banget depan-depanan sama dapur gitu loh bun. Nah ini penampakan. Nah ini bagian yang paling berminyak banget, tapi dia meskipun murah alhamdulillah masih nempel. Tapi ada sebagian yang udah agak nggak nempel gitu, bagian sambungan yang samping. Ya namanya juga kan ini pas belinya flash sale gitu, murah,
masa ya minta yang wow gitu kan. Nggak lupa juga buat bersihin bagian kompor ini, karena bagian kompor, bagian tembok dapur itu tuh berminyak banget kan, apalagi kalau kita suka masak yang pakai goreng-goreng gitu loh, itu udah pasti minyaknya kemana-kemana. Apalagi kalau goreng kayak ayam, ikan, itu kan suka minyaknya muncrat-muncrat kemana-kemana ya. Nah itu tuh berminyak banget udah pasti, dan kadang ke yang nggak disangka-sangka itu tuh bisa nyampe gitu loh bun. Kalau misalkan nggak ditutup, kalau ditutup ya lebih lebih ini lagi sih, cipratan-cipratannya tuh lebih sedikit. Nah bagian bawah juga aku lap juga, pokoknya semuanya dilap. Alhamdulillah bagian dapur udah rapi. Itu untuk bumbu nggak aku bersihin karena kemarin tuh baru dibersihin, tepung juga. Jadi aku cuma bersih-bersih bagian sini, rak yang belum ada isi, sama temboknya, terus sama kompornya juga. Karena yang paling berminyak tuh sebelah sini nih, paling berminyak banget. Alhamdulillah dapurnya udah rapi. Aku mau beresin piring yang tadi ada di bawah, sekalian mau beresin rak ini, aku lap juga. Oke, ikutin terus videonya. Dilanjut lagi aku membersihkan atau merapikan bagian rak piring ini. Jadi rak piring ini meskipun dia lumayan agak jauh dari kompor, dia tetap kayak yang kecipratan minyak gitu. Apalagi nih kadang kan suka tempat makanan, tempat minuman gitu, udah pasti harus sering dielap supaya itu tuh nggak licin, terus nggak becek gitulah. Kalau ada air gitu kan suka kayak ada becek-beceknya ya di bagian rak piring ini, terus licin juga jadinya. Bagian sini udah aku rapihin, itu di atas ada tempat bawang yang lebih banyak. Alhamdulillah udah rapi. Dan bagian atas lemari itu aku nggak rapihin karena masih rapi. Aku mau lanjut buat beresin tempat tidur. Tuh berantakan kan banget pokoknya mah. Untuk bagian tempat tidur ini tuh sepertinya wajib banget untuk disebrak-sebrak seperti ini, apalagi ketika saat mau tidur gitu. Itu tuh kayak aku pernah baca, jadi disebrak-sebrak itu karena supaya setan yang lagi tiduran di kasur itu pada pergi gitu. Pokoknya mah baca aja deh, aku pernah baca, intinya mah seperti itu, tapi aku nggak bisa jelasin yang bener-bener aku bacanya. Jadi di sini aku cuma kasih gambaran atau kasih intinya aja. Biasa ya anakku, dia tuh suka bercandaan gini tuh, aku nggak sengaja, tapi dia ketawa sih karena itu nggak sakit mungkin. Jadi pasti kalau ibunya ngapain gitu pasti suka ikut-ikutan ngapain juga. Dan kadang aku aktivitas ya sambil bercandaan sama dia gitu supaya nggak bosen banget, terus dia jadinya nggak rewel gitu loh bun. Kalau seandainya kita lagi ngapain terus dia ngapain, diajakin bercanda gitulah intinya mah ya. Nah di sini aku juga sapu-sapuin karena tadi kan udah dilap-lap. Nah sekarang bagian bawahnya ya disapu itu. Di situ terlihat debu-debunya, kotoran-kotorannya terangkat semua.
Atau iya ya, kan dielap-elap, dibersihin. Jadi udah pasti apa sih namanya, debu-debunya tuh banyak terangkat gitu. Udah rapi. Tuh. Aku mau lanjut beresin bagian depan dulu. Tara. Aktivitasku masih berlanjut, dan sekarang untuk bagian depan ataupun ruang tamu kontrakan 3 petaku. Jadi di bagian depan ini anakku suka main-main gitu. Ini bekas tadi main sama mbaknya, anaknya kakak ipar keponakanku. Jadi ini tempat mainan pun aku bikin dari kardus gitu, entah itu kardus bekas apa, aku potong-potong supaya jadi kecil dan muat untuk mainan, nggak kebesaran gitu loh bun. Jadi ini tuh rencananya mau aku bersihin dulu, mau aku apa sih, apa ya, pinggir-pinggirin dulu gitu. Karena ini tuh mau disapu. Soalnya kan kalau di bawah gini kadang tuh suka ada debu-debu juga, meskipun di atasnya dia ketutupan. Jadi supaya bersihnya bersih maksimal. Tapi ini bersih menurut versiku, nggak tahu ya. Kalau menurut teman-teman atau bunda-bunda ini masih kotor atau masih berantakan gitu. Kan tingkat kebersihan ataupun penilaian orang kan pasti berbeda-beda. Jadi ini kontrakan 3 petakku masih lumayan berantakan kalau kataku ya. Jadi ini tuh masih ada kayak barang-barang yang nggak kepake tapi masih ada di sini gitu, mau diapain gitu, masih bingung. Jadi aku pengennya di rumahku ini ya adanya yang benar-benar aku pakai aja. Jadi aku masih tetap ingin ngejalanin hidup minimalis gitu loh bun, karena untuk dari segi pakaian, segi aku beli-belian tas gitu, aku udah mulai mengurangi sejak tahun 2017. Dan mungkin di sini ada teman-teman bunda-bunda juga yang ingin menerapkan hidup minimalis seperti yang aku terapkan. Nanti aku bakal share kira-kira apa aja sih yang bikin hidup kita jadi minimalis itu, dan harusnya apa aja yang kita kurangin gitu loh bun. Kita kurangin ya, bukan kita nggak adain. Jadi tuh hidup minimalis kalau kataku ya hidup yang sederhana, hemat, terus nggak kebanyakan koleksi-koleksi gitu kan. Inti dari minimalis sendiri kan ya kayak rumah minimalis aja kan, kecil, rapi, simple gitu ya. Mungkin kalau salah bisa komen di bawah untuk perbaikinya. Aku berlanjut untuk sapu-sapu bagian depan juga, karena kalau udah dari dalam ya otomatis buangnya ke depan, ke got sana. Dan jangan salfok, sendalku patah. Sendal yang udah nemenin aku dari lama, akhirnya dia patah juga. Dia yang selalu menemani kemanapun aku pergi, dan akhirnya dia pun bye-bye. Alhamdulillah semuanya udah selesai. Aku mau istirahat dulu. Nah ini udah rapi menurut versiku ya. Oke, sampai di sini aja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mengandung semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku berikutnya.